Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena child free atau keputusan untuk tidak memiliki keturunan telah menjadi topik diskusi yang hangat di masyarakat. Seringkali, pilihan ini dikaitkan dengan stigma negatif dan dianggap sebagai sifat egois atau ketidakpedulian terhadap norma sosial. Maka dari itu, mari kita melihat child free dari sudut pandang yang lebih mendalam dan realistis. Klaim utama kami adalah child free sebagai bentuk respon terhadap berbagai tekanan hidup. Keputusan ini lahir dari pertimbangan yang matang, yakni adanya tekanan sosial yang menghakimi, tekanan psikologis akibat ketidakstabilan mental dan trauma masa lalu, serta tekanan finansial yang mengkhawatirkan yang valid terhadap masa depan. Dengan demikian, child free adalah sebuah afirmasi, sebuah upaya untuk menemukan keseimbangan dan kualitas hidup di tengah lingkungan yang penuh tuntutan. Baik, kita mulai dari reason pertama, yaitu tentang beban finansial dan biaya hidup yang tinggi. Kita tahu ya, kalau misalnya zaman sekarang itu biaya hidup tuh naik terus, dan seperti harga bahan pokok, pendidikan, sampai biaya kesehatan itu makin tinggi setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistika BPS 2024 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran real per kapita masyarakat Indonesia mencapai 12,34 juta per tahun, meningkat sekitar 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan biaya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan menambah tekanan finansial bagi rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya punya anak, pasti ada biaya sekolah, vaksin, susu, kebutuhan harian, dan yang lainnya. Laporan dari UNFPA, State of World Population 2025 menyebutkan bahwa 39% responden di Indonesia mengaku menunda atau tidak berencana memiliki anak karena alasan keterbatasan finansial dan biaya hidup yang tinggi. Jadi, kalau misalnya ada pasangan dan banyak orang yang milih buat child free, itu bukan lagi sesuatu yang biasa gitu loh, karena memang mereka memilih untuk child free karena ingin stabil dulu secara ekonomi. Dan itu bukan hal yang aneh gitu. Mereka bukannya memang nggak punya anak, tapi realistis aja kalau misalnya zaman sekarang itu nggak mikirin tentang biayanya nanti. Karena kan jadi orang tua itu tanggung jawab yang besar banget dan butuh kesiapan mental serta finansial yang kuat. Selanjutnya ada reason yang kedua dari kelompok kami yaitu tekanan sosial dan juga budaya yang membuat pilihan hidup individu seringkali dihakimi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari pengaruh nilai dan juga budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Banyak orang yang masih meyakini bahwa perempuan baru dianggap berhasil atau normal jika mereka sudah menikah dan juga memiliki anak. Pandangan seperti ini membuat standar keberhasilan seseorang seolah hanya diukur dari peran mereka dalam keluarga, bukan dari kebahagiaan atau pencapaian pribadi mereka. Nah, akibatnya perempuan yang memilih jalan hidup yang berbeda seringkali mendapatkan penilaian yang negatif. Mereka dianggap tidak menjalankan perannya dengan baik atau bahkan disebut egois. Padahal keputusan untuk tidak memiliki anak bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi ekonomi, kesehatan, atau keinginan untuk fokus pada karir ataupun pendidikan mereka. Nah, sayangnya masyarakat ini seringkali menilai tanpa berusaha untuk memahami alasan di balik keputusan yang diambil oleh perempuan. Nah, hal ini juga terlihat secara nyata pada kasus yang dialami oleh Gita Savitri, yaitu seorang public figure yang memilih untuk hidup tanpa memiliki anak atau child free. Keputusannya ini langsung menuai banyak komentar negatif dari netizen. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial masih sangat kuat terhadap individu yang mengambil keputusan berbeda dari kebiasaan masyarakat lainnya. Nah, tekanan sosial dan juga budaya seperti inilah yang membuat ruang kebebasan bagi individu ini menjadi menyempit. Pilihan child free atau hidup tanpa memiliki anak ini akhirnya dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap berbagai tekanan dan juga ekspektasi hidup yang berat. Kita perlu juga belajar menghargai keputusan hidup setiap orang karena
Kebahagiaan tidak selalu diukur dari satu pola kehidupan yang sama. Baik, selanjutnya, reason ketiga itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, tekanan psikologis juga menjadi salah satu faktor penting yang membuat sebagian orang itu memilih untuk child free. Mengapa? Karena sekarang ini banyak banget ya teman-teman semua pasangan muda merasa bahwa kesehatan mental mereka itu belum cukup stabil untuk mengasuh anak di bawah tekanan ekonomi, pekerjaan, serta kehidupan sosial yang serba menuntut, serba berat, dan banyak hal yang harus diselesaikan gitu. Nah, dengan muda ini kalau tuh dengan ketidakstabilan emosi ini dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak jika dipaksakan menjadi orang tua yang belum siap gitu. Lalu juga disampaikan juga oleh beberapa ahli psikolog keluarga yang menyebutkan bahwa pasangan muda ini mengalami banyak fenomena burnout atau anxiety yang menjadi alasan yang rasional untuk menunda bahkan bisa menolak memiliki anak gitu. Nah, pilihan child free ini sebenarnya dipandang sebagai sebuah bentuk kesadaran diri dan tanggung jawab serta beban emosional kita agar tidak membawa anak atau menjadikan anak ini sebagai korban dalam situasi yang tidak stabil secara mental maupun finansial. Alasan terakhir dan paling personal yang melatar belakangi pilihan child free adalah tekanan hidup dalam bentuk tuntutan untuk mengorbankan impian dan potensi diri. Keputusan ini berakar dari keinginan kuat untuk mencapai pemenuhan diri atau self actualization dan mempertahankan kebebasan personal yang utuh. Dengan tidak memiliki anak, seseorang itu lebih memiliki kebebasan waktu dan juga energi yang tak terbatas untuk mengejar pendidikan lanjutan, membangun usaha, atau mendedikasikan dirinya pada minat yang mendalam. Mereka memilih untuk berinvestasi pada potensi diri mereka sepenuhnya. Di Indonesia sendiri, beban mengurus anak itu seringkali dibebankan ke perempuan. Oleh karena itu, pilihan child free bisa dilihat sebagai respon terhadap tekanan gender yang menghalangi kemajuan karir mereka. Dengan memilih child free, perempuan itu dapat bersaing lebih setara di dunia kerja karena mereka tidak perlu terbebani oleh kewajiban pengasuhan yang bisa menghambat karir mereka. Lalu, tidak semua tekanan hidup itu berasal dari luar. Sebagian datang dari luka masa lalu. Dan tekanan terbesar bagi sebagian orang adalah ketakutan gagal menjadi orang tua yang baik, yang dipicu oleh pengalaman buruk masa kecil mereka. Individu yang pernah mengalami pengalaman masa kecil yang traumatis, misalnya dibesarkan dalam keluarga yang tidak sehat, atau oleh orang tua yang parentingnya itu kasar, itu kebanyakan memilih untuk child free sebagai upaya untuk memutus siklus trauma keturunan. Mereka menolak resiko untuk mewariskan pola pengasuhan negatif atau ketidakstabilan emosional kepada generasi berikutnya.